Kami sambut jemaat dengan sukacita untuk beribadah bersama, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikutinya secara live streaming. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah raya hari ini. Tema ibadah raya hari ini, puji-pujian mendatangkan kekuatan, dari 2 Tawarik 20 ayat 1 hingga 30, disampaikan oleh Pendeta Muda Agus Susanto. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya rindu menyapa Bapak Ibu semua yang ada di gedung gereja ini maupun di tempat di rumah Bapak Ibu masing-masing. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang sama. Di minggu hari ini kita boleh bersama-sama mendapatkan kesempatan untuk boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Allah Bapa kita. Dengan segenap hati kita mau katakan, hormat bagi Allah Bapa.
Kebaktian kita pada hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya rindu mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita percaya di mana kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Seluruh alam semesta memuji Dia. Seluruh isi bumi dan surga menyanyikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Layak dipuji dan disembah.
Bapak Ibu merasakan sukacita yang daripada Tuhan? Saya percaya kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, ku cari wajah-Mu ya Tuhan, dan ku temukan kasih-Mu. Biarlah hidup kita boleh sungguh indah di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dialah tempat penghiburan kita, tempat perlindungan kita. Katakan, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan segenap hati kita mau katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Tuhan, sungguh
sayang, Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Tuhan, Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan kita. menara Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sumber kekuatan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan Tuhan. Sumber kekuatan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami sangat membutuhkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Karena kami terbatas, karena kami lemah, karena kami sungguh tak berdaya. Di dalam segala kehidupan kami banyak sekali tantangan ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini. Bukan supaya kami menjadi orang-orang yang kalah, menjadi orang-orang yang tenggelam di dalam kesulitan dan ketakutan kami, menjadi orang-orang yang lemah, tetapi menjadi generasi pemenang, menjadi bangsa yang kuat, menjadi umat dan anak-anak Tuhan yang sungguh memiliki keperkasaan, karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang perkasa. Kami pagi ini kembali akan membaca firman-Mu. Tuhan kiranya berbicara kepada kami semuanya, supaya kami boleh melihat bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan kepada orang-orang Israel, dan kekuatan yang sama yang kami harapkan juga terjadi di dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Pakailah hamba-Mu ini untuk menguraikan sebagian firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja maupun juga yang di rumah dan di tempat masing-masing. Mari sama-sama pagi hari ini kita kembali membaca firman Tuhan. Kita baca dari 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh. Mari kita membaca bersama ya. Jadi kita membuka bersama bagian ini. 2 Tawarikh pasal 20. Kita membaca dulu ayat 1 sampai 4. Nanti ayat yang lainnya kita baca di dalam bagian-bagian yang kita renungkan. 2 Tawarikh 20 kita membuka suara membaca bersama ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca, iya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin.
dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sampai di sana bacaan kita Bapak Ibu sekalian dari 2 Tawari pasal 20. Nah, pagi hari ini tema kita adalah puji-pujian mendatangkan kekuatan. Memang bulan ini adalah bulan musik Bapak Ibu sekalian. Maka tema kita di dalam minggu-minggu ini adalah tema-tema yang berkaitan dengan puji-pujian ataupun dengan musik. Nah, memang jelas di dalam bagian yang kita baca ini kata puji-pujian atau nyanyian itu diulangi sampai 5 kali Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dalam 2 Tawari ini kata puji-pujian itu disebutkan sampai 5 kali. Jadi memang ini tepat sekali bacaan yang kita baca pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu tentang puji-pujian. Secara khusus puji-pujian yang mendatangkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang itulah yang menjadi seringkali ironis buat kita sekalian. Karena kita menjadi orang-orang Kristen adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Ribuan, mungkin puluhan ribu dan lebih lagi lagu-lagu yang sudah dikarang, sudah dibuat, sudah ditulis dan dinyanyikan oleh begitu banyak orang di dalam dunia ini. Puji-pujian Kristen. Tetapi masalahnya adalah manfaatnya itu loh Bapak Ibu sekalian. Manfaatnya sekali lagi. Hasilnya, apa akibatnya daripada puji-pujian itu. Nah, pagi hari ini kita mau fokus kepada akibatnya. Karena tema kita adalah puji-pujian mendatangkan kekuatan. Jadi ada hasilnya, ada produksinya, ada manfaatnya, ada buktinya setelah kita menyanyi atau memuji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hal yang pertama Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari daripada bagian ini adalah kalau kita memuji Tuhan itu kita mendatangkan kekuatan untuk beriman. Untuk beriman, untuk percaya Bapak Ibu sekalian. Orang yang makin banyak menyanyi harusnya makin percaya. Betul Bapak Ibu sekalian. Orang yang tambah banyak menyanyi, orang yang tambah suka menyanyi, orang yang tambah sering menyanyi, seharusnya dia itu tambah percaya, tambah beriman, tambah kuat imannya itu loh Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, kalau kita percaya, kalau nggak ada masalah, ya itu kan bukan percaya namanya. Begitu percaya katanya, tetapi ada masalah, langsung berubah percaya. Goyah, takut, gelisah, khawatir. Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengingatkan bahwa tambah kita memuji Tuhan, seharusnya tambah berani, tidak takut Bapak Ibu sekalian. Segala ketakutan kita, segala kelemahan kita, segala kegelisahan kita, segala kekhawatiran kita menjadi hilang Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Tambah menyanyi harusnya begitu. Misalnya tadi lagu yang kita nyanyikan bersama sebelum ibadah di dalam doa bersama para pelayan Tuhan. Kita menyanyi hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Orang yang dalam keadaan buntu dalam kehidupan, dalam keadaan berat, dalam kesulitan yang besar, sama seperti orang-orang Israel pada saat ini. Kalau kita membaca Bapak Ibu, orang-orang Israel sedang dikepung, sedang berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Dikatakan dalam bagian ini ada 3 laskar, 3 bangsa yang bersatu, yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Meunim. Kira-kira begitu, AMM begitu ya, Amon, Moab, Meunim.
Nah, 3 bangsa ini bersatu menjadi sebuah laskar yang besar. Dikatakan great multitude. Great multitude atau huge army. Sebuah pasukan yang besar. Ini masalah yang serius di depan mata mereka. Mereka melihat pasukan tentara prajurit yang banyak sekali. Yang secara hitungan di atas kertas tidak mungkin mereka bisa mengalahkan mereka. Tidak mungkin mereka bisa menang. Bapak Ibu, tetapi mereka justru disitulah mengalami kekuatan. Saat mereka percaya, mereka menyanyi, iman mereka dibangkitkan, iman mereka dikuatkan, mereka berani. Ya, kami percaya Tuhan kami tidak pernah kalah. Tuhan kami tidak terbatas. Tuhan kami sungguh mau menolong saya. Bapak Ibu, sama seperti kita hari ini bukan? Masalah kita yang kita alami luar biasa Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita jujur bertemu dengan teman-teman kita, sharing-sharing cerita-cerita, ceritanya ya masalah. Ya, kalau sebelumnya barangkali sebelum ada corona, ya memang juga ada masalah gitu ya. Tapi hari-hari ini, waduh, begitu berat masalah kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita terus-menerus di dalam kelemahan, kekhawatiran, ketakutan? Atau kita setelah kita memuji Tuhan, bertambah banyak memuji Tuhan, kita bertambah beriman kepada Tuhan. Percaya Tuhan beserta kita. Amin. Percaya Tuhan menolong kita. Percaya Tuhan buka jalan kepada kita. Percaya kita dikuatkan untuk melewati masalah-masalah ini. Jangan memandang bahwa masa depan dan hidup kita di masa yang akan datang menjadi gelap, menjadi tambah hancur, tambah tak apa-apa. Kita mesti punya iman Bapak Ibu. Bangkitkan iman itu, bangkitkan kepercayaan. Katakanlah pada diri kita, Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan buka jalan, Tuhan kuatkan kita. Supaya kita bisa berjalan dengan kepala tegak Bapak Ibu sekalian. Tidak dengan kepala tertunduk, lalu kita hanya mengeluh. Dan kita menjadi orang yang penuh kekhawatiran, tenggelam di dalam kelemahan. Itu yang pertama, tambah menyanyi, tambah memuji Tuhan, tambah beriman. Satu. Yang kedua, kalau orang itu menyanyi memuji Tuhan, dia mendatangkan kekuatan untuk apa? Untuk bekerja. Bukan cuma beriman saja, bukan cuma percaya saja. Perhatikan Bapak Ibu, orang-orang Israel bukan cuma nyanyi toh. Tidak 24 jam nyanyi terus. Tidak hanya berpangku tangan, melipat tangan. Tidak salah menyanyi, tidak salah berdoa, tidak salah berpuasa, tidak salah Bapak Ibu. Tapi mereka juga bekerja, berusaha dengan rajin, dengan keras. Perhatikan ayat yang ke-16 Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca di bawahnya, ayat yang ke-16 itu Imam Yosafat, imam yang sangat dikenal oleh bangsa Israel karena sudah 4 turunan menjadi imam ya. Maksudnya leluhurnya, bapaknya, bapak buyutnya ya dan seterusnya ya. Kakeknya dan seterusnya itu menjadi imam. Sangat mereka kenal dan imam ini mengatakan besok. Kata besok itu 24 jam. Bisa dibayangkan bangsa Israel yang besar, yang banyak, ya rakyatnya satu bangsa. Mereka dikatakan besok kita akan turun menyerang mereka orang-orang yang di hadapan kita. Kata besok turun menyerang, saya terjemahkan menjadi sebuah pekerjaan. Saya bisa membayangkan pekerjaan persiapan daripada mereka kalau dikatakan besok kita akan turun ke padang gurun Tekoa untuk menyerang atau berhadapan dengan musuh-musuh kita. Saya bisa membayangkan kesibukan mereka Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka tidak hanya berdoa terus. Mereka tidak hanya pasrah, ya wes lah meneng lah nasib lah wes karepmu wes gitu. Tidak begitu Bapak Ibu sekalian. Iya wes lah mati ya mati. Tidak begitu Bapak Ibu. Iya wes. Mereka berdoa iya. Mereka berseru kepada Tuhan, iya. Mereka berpuasa, iya. Mereka bernyanyi, iya. Tapi mereka juga memakai waktu mereka untuk bekerja keras.
Orang yang menyanyi memuji Tuhan adalah orang yang rajin. Orang yang siap dan suka bekerja keras. Saya bisa membayangkan mereka menyiapkan keadaan fisiknya. Mereka mungkin harus makan, harus istirahat sebagaimana supaya badannya sehat, fit. Untuk besok bisa berperang, Bapak Ibu sekalian. Mereka harus menyiapkan pakaian perangnya. Mereka harus menyiapkan senjata-senjata perangnya. Mereka bawa senjata. Jadi mereka tidak hanya berhadapan dengan musuh lalu menyerahkan diri mereka seolah-olah begitu pasrah, tidak. Mereka datang di hadapan musuh dengan pakaian perang, dengan senjata perang. Dan juga dengan strategi perang, Bapak Ibu sekalian. Strategi. Saya bisa membayangkan bagaimana bangsa Israel diatur. Kamu ya bagian konsumsi, kamu nanti bagian distribusi, kamu nanti bagian perawatan, kamu nanti bagian kebersihan, nanti kamu bagian, saya bisa membayangkan diatur, ada koordinasi di sana. Teknik, taktik, semuanya disiapkan. Jadi saya bisa membayangkan dalam waktu 24 jam, persiapan mereka adalah persiapan yang sangat keras. Bangsa musuh di depan mereka, bangsa yang sangat besar. Mereka memuji Tuhan dan membangkitkan semangat mereka. Saya bisa membayangkan sambil mereka bekerja, mereka juga memuji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak hanya diam saja, berpangku tangan tiba-tiba mengharapkan pertolongan, lalu bagaimana di rumah saja, sembunyi saja, tidak begitu. Mereka menjadi orang yang bekerja. Orang yang tambah bernyanyi memuji Tuhan. Yang pertama, tambah beriman. Yang kedua, tambah suka bekerja. Bekerja keras ya, berusaha. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, orang yang tambah banyak memuji Tuhan, dia juga menjadi orang yang berani. Berani ya. Berani artinya sudah tidak pakai saling menyalahkan, saling menunggu, saling menggerutu, tidak begitu. Mereka tidak berkata, "Wes kamu duluan aja, kamu maju duluan." Tidak begitu. Mereka tidak berkata, "Wah, ini Imam Yahasiel ini keliru, ini imam ini. Ini imam ini sembarangan ini. Bagaimana kita bisa berhadapan dengan mereka?" Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling menggerutu, tidak ada saling menunggu-nunggu, tidak ada saling apa lagi, sudah maju. Saya membayangkan dan merenungkan bagian ini, mereka maju berhadapan kepada musuh-musuhnya pagi-pagi buta. Pagi-pagi benar. Kalau kita baca seterusnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 20 dikatakan pagi-pagi. Jadi hari ini mereka sudah dikatakan oleh Nabi Imam Yahasiel, besok kita perang. Hari ini mereka mempersiapkan diri pagi-pagi. Tidak menunggu siang, tidak menunggu sore dan seterusnya. Ada strategi di sana. Ada keberanian di sana. Pagi-pagi mereka sudah turun seluruh bangsanya itu untuk bisa berhadapan dengan orang-orang itu, musuh-musuhnya. Tidak ada tawar-menawar. Boleh enggak kita pergi ke tempat lain? Boleh enggak kita lusa saja? Boleh enggak kita lari saja? Kan 24 jam cukup. Kalau dikatakan besok, hari ini masih lari, masih cukup barangkali begitu. Masih bisa menyembunyikan diri di mana dan seterusnya. Enggak. Mereka maju, berani berhadapan dengan orang-orang yang menjadi musuh-musuhnya. Saya melihat luar biasa bangsa Israel ini. Mereka hasilnya itu kelihatan. Orang yang menyanyi itu hasilnya kelihatan. Gitu. Menjadi orang yang melangkah dengan berani. Ya, bukan hanya bekerja tapi maju. Tidak mundur, tidak takut, tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan harapan, tidak kehilangan arah, tidak kehilangan tujuan. Maju ke depan. Jadi yang pertama hasilnya tambah beriman. Yang kedua tambah bekerja keras. Yang ketiga tambah berani. Yang keempat terakhir Bapak Ibu sekalian, orang yang memuji Tuhan tambah bersatu. Tambah bersatu. Kenapa saya angkat poin ini? Menarik. Di dalam ayat 13 saya membaca. Ayat 13. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka.
Menarik sekali. 13 berkata demikian. Jadi bukan cuma bapak-bapaknya, tapi juga istrinya dan anaknya. Wah, menarik sekali. Menyanyi bersama-sama, maju bersama-sama, berperang bersama-sama. Memang sih kenyataannya mereka nggak sampai menggunakan senjata mereka. Karena Tuhanlah yang berperang untuk membela mereka. Tetapi di sini mari kita lihat, menarik sekali. Orang yang tambah menyanyi, itu tambah keluarganya tambah harmonis, Bapak Ibu sekalian. Tambah banyak memuji Tuhan, keluarganya tambah saling mencinta, tambah kompak, tambah bersatu, tambah dekat satu dengan yang lain. Menarik sekali. Bukan cuma bapaknya, istrinya juga, anak-anaknya juga. Ada banyak, maafkan kita melihat jujur, masalah-masalah keluarga. Ada banyak keluarga berantakan. Ada banyak keluarga bermasalah serius. Katanya memuji Tuhan, katanya berdoa, katanya. Tapi hasilnya itu loh masalahnya. Kita melihat di sini kalimatnya bukan bapak-bapak dan anak-anak. Artinya adalah susunan yang terbalik. Saya ulangi. Ayat ini tidak berkata bapak-bapak dan anak-anak, tapi istri-istri dan anak-anak. Itu namanya perfect order. Susunan yang teratur, ketertiban dari ayat yang kita baca dalam pembukaan ibadah. Roh memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan, kasih dan apa? Ketertiban. Tertib. 2 Timotius 1 ayat 7. Saudara, orang yang makin dekat sama Tuhan, itu keluarganya bukan cuma tambah harmonis, tapi tambah teratur, tambah tertib, tambah bagus, tambah rapi, tambah, makin terus tambah. Seringkali ada banyak masalah keluarga. Nah, inilah yang menjadi ironis. Ada banyak problem-problem yang berat yang dialami oleh keluarga. Lalu hasil puji-pujiannya itu apa? Hasil ibadahnya itu apa? Hasil berdoanya itu apa? Hasil percaya kepada Tuhannya itu apa? Bapak Ibu, di dalam bagian ini tidak ada yang ketinggalan. Bapaknya iya, istrinya iya, anaknya iya. Seringkali ada banyak keluarga yang anak-anaknya ketinggalan. Anak-anaknya dalam artian bukan ketinggalan apa, maksudnya di sini adalah tidak percaya Tuhan. Bapak ibunya percaya Tuhan, anak-anaknya enggak. Makin tambah bawah, tambah generasi, tambah mundur imannya. Orang-orang tua kita, kalau saya renungkan, aduh kadang-kadang saya sedih banget Bapak Ibu sekalian. Merenungkan, maaf kata, asal mula GKMI ini, coba kita renungkan sebentar. Asal mula GKMI ini Bapak Ibu sekalian, kita mendengar cerita dari si ini, si itu, si ini. Waduh, cintanya, betul dedikasinya, pengorbanannya, pelayanannya, waduh. Maaf kata, bagaimana anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana seterusnya. Tidak tahu saya bukan mau apa-apa, enggak. Tapi kita merenungkan, mari kita bicarakan keluarga kita masing-masing. Apakah kita sebagai orang tua juga makin dekat sama Tuhan, anak-anak kita juga Bapak Ibu sekalian. Cucu-cucu juga dan seterusnya kalau ada. Di sini kita melihat mereka maju bersama-sama. Keluarga mereka kompak, sehati, dan bukan hanya di dalam keluarga, tapi antar keluarga. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita menarik melihat beberapa hasil daripada orang yang memuji Tuhan. Maka ada 4 hal yang pagi hari ini saya ajak kita merenung bersama, supaya kita bisa melihat hasilnya, memfokuskan kepada hasilnya. Jadi bukan hanya kepada pujiannya, tapi hasilnya. Pujian yang benar pasti menghasilkan hasil yang benar juga. Apa itu hasil yang pertama? Yaitu tambah beriman. Yang kedua, tambah bekerja keras, tambah rajin, tambah berusaha. Yang ketiga, tambah berani, maju, berhadapan dengan masalah kita. Atasi, lewati, selesaikan, bereskan semua pergumulan-pergumulan kita. Dan yang keempat, tambah kita itu bersatu. Dalam keluarga, di dalam juga antar keluarga. Kiranya kita semua menikmati hasil daripada puji-pujian yang kita nyanyikan. Karena puji-pujian
mendatangkan kekuatan. Amin. Mari kita berdoa Bapak sekalian, juga untuk sekaligus beberapa hal yang kita mau renungkan, doakan bersama pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama, kedaulatan-Mu tetap sama, mujizat-Mu tetap sama. Engkau bisa menolong bangsa Israel pada waktu mereka berhadapan dengan laskar besar pada saat itu. Tanpa berlelah-lelah mereka bisa memenangkan pertarungan, bahkan mendapatkan jarahan yang sangat besar Bapak Ibu sekalian. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya kami juga mengalami hal yang sama pada hari-hari ini. Biarlah kami tidak dikuasai oleh ketakutan, kelemahan, kekalahan karena masalah-masalah kami. Memang masalah yang kami hadapi masalah yang berat, tetapi kami punya Tuhan yang lebih besar daripada segala masalah-masalah kami. Biarlah kami dikuatkan lewat puji-pujian, dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami berdoa ya Bapak pagi hari ini untuk segala program gereja dimanapun ada, baik yang sudah beribadah di lokasi maupun yang masih online. Kami berdoa di kota besar sampai di desa, Tuhan memberkati. Biarlah kami tidak kehilangan iman kami gara-gara kami tidak bisa ke gereja, ataupun gara-gara penyakit corona, ataupun gara-gara keterbatasan ini itu. Biarlah kami tetap beriman kepada Tuhan, kuat, teguh. Tuhan menopang kami semuanya. Kami berdoa khususnya juga untuk persiapan-persiapan yang ada di gereja kami, untuk panitia pemilihan majelis, untuk panitia Natal. Tuhan memberkati segala rencana-rencana yang akan kami lakukan. Tuhan kiranya campur tangan demi kebaikan, kemajuan, perkembangan daripada gereja-Mu khususnya di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat yang di dalam pergumulan, kesulitan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami justru mengalami kekuatan ajaib Tuhan di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami berdoa bagi jemaat yang berulang tahun dalam minggu yang lalu ini, untuk Bapak Raymond, untuk Saudara Alex, untuk Ibu Sri Suwarni, untuk Ibu Erna, untuk Saudara Nathanael, Ibu Dina. Kami berdoa Tuhan berkat juga bagi Bapak Ibu Raymond, dan juga Bapak Ibu Eko, Bapak Ibu Wahyudi, Bapak Ibu Adi Renekso, dan Bapak Ibu Arif Budiman. Kiranya anugerah Tuhan yang sempurna memberkati setiap saudara-saudara kami ini di dalam kehidupan mereka, kesehatan, pekerjaan, rumah tangga, bahkan juga iman kerohanian mereka. Ini berdoa bagi para pemerintah Tuhan, pejabat yang ada hari-hari itu mengalami banyak sekali demonstrasi, kesulitan, tantangan karena masalah UU Cipta Kerja ini. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan beri kebijakan, pertolongan supaya ada keamanan di Indonesia ini Bapak. Dan kiranya dengan keamanan ekonomi juga bisa menjadi lebih baik Tuhan. Banyak masalah yang terjadi, Tuhan kuatkan dan Tuhan buka jalan. Kami serahkan bagi pergumulan-pergumulan pribadi yang belum kami utarakan, dan harapan kami, segala kerinduan kami, Tuhan kiranya tolong kami dan berkati Tuhan setiap kami supaya kami tetap teguh melewati setiap masalah kami bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami naikkan semua kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di gereja bisa memberikan persembahan lewat kotak persembahan yang ada di depan pintu maupun di bangku-bangku dengan cara melakukan scan, ataupun dapat melakukannya melalui transfer ke rekening gereja. Begitu juga yang ada di rumah, Bapak Ibu dapat menyaksikan kode QR-nya di layar yang tertera. Kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur untuk setiap kasih setiamu Tuhan, anugerahmu yang tidak pernah habisnya. Untuk kami boleh melewati hari-hari kami bersama denganmu Tuhan. Pagi hari ini jikalau kami punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami percaya itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk kami. Kami mau menyerahkan Tuhan persembahan ucapan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Ini Tuhan persembahan kami, Engkau yang memberkati, Engkau yang menguduskan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Satu pujian akan mengiringi persembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan hidup kita, seluruh perjalanan hidup kita ke dalam Tuhan. Biarlah hati kita boleh rindu untuk terus dipakai oleh Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, cita-citaku, masa depanku, menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu, jadikan kami terang-Mu.
Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari sebagai jemaat Mennonite kita mengikrarkan bersama komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan kuat karena kita punya Tuhan yang kuat. Sekarang bukalah hatimu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai kita, menguatkan kita, memberkati kita, lewati segala masalah hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai.